try to find my way to you. Patofisiologi dari kolesterol. Kolesterol merupakan komponen esensial membran struktural semua sel dan merupakan komponen utama sel otak dan saraf. Kolesterol terdapat dalam konsentrasi tinggi dalam jaringan kelenjar dan di dalam hati di mana kolesterol disintesis dan disimpan. Kolesterol merupakan bahan antara pembentukan sejumlah steroid penting seperti asam empedu, asam folat, hormon-hormon adrenal cortex, estrogen, androgen, dan progesteron. Sebaliknya, kolesterol dapat membahayakan tubuh. Peningkatan kadar kolesterol atau dikenal dengan hiperkolesterolemia dapat membentuk endapan pada dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan penyempitan yang dinamakan aterosklerosis. Penyebab hiperkolesterolemia adalah lemak yang berasal dari makanan akan dicerna di usus halus menjadi asam lemak bebas, trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol, kemudian diserap dalam bentuk kilomikron. Sebagian kolesterol dibuang ke empedu sebagai asam-asam empedu dan sebagian lagi bersama trigliserida dan apoprotein membentuk very low density lipoprotein atau VLDL. Enzim lipoprotein akan memecah VLDL menjadi intermediate density lipoprotein atau IDL yang hanya bertahan 2-6 jam, selanjutnya diubah menjadi LDL. Hiperkolesterolemia meningkatnya kadar kolesterol LDL di dalam darah. Kombinasi antara protein dan kolesterol dalam darah dapat disebut dengan lipoprotein. Ada dua jenis lipoprotein, yaitu low density lipoprotein atau LDL atau lemak jahat dan high density lipoprotein atau lemak baik. Kolesterol tinggi biasanya tidak menimbulkan gejala apapun. Dalam kebanyakan kasus, gejala baru terasa saat kondisi ini mengarah pada pembentukan plak di arteri. Plak dapat mempersempit arteri sehingga lebih sedikit darah yang dapat melewatinya. Kolesterol tinggi meningkatkan risiko seseorang terkena penyempitan arteri atau aterosklerosis, penggumpalan darah di bagian-bagian tubuh tertentu, stroke ringan, stroke, sampai serangan jantung. Jika tidak mengubah pola makan dan tidak berhenti merokok, pengidap kondisi ini akan lebih beresiko terkena stroke atau penyakit jantung. Pada rokok ditemukan sebuah zat kimia yang disebut acrolein. Zat ini dapat menghentikan aktivitas kolesterol baik atau HDL untuk mengangkut timbunan lemak menuju hati. Data epidemiologi menunjukkan bahwa prevalensi dislipidemia tergolong tinggi baik secara global maupun di Indonesia. WHO memperkirakan prevalensi peningkatan kadar kolesterol plasma total pada dewasa usia lebih dari sama dengan 25 tahun adalah sebesar 39% pada tahun 2008. Apabila dijabarkan prevalensia dislipidemia atau ditandai dengan kadar kolesterol total lebih dari 190 mg per desiliter, di Eropa adalah yang tertinggi 53,7%, diikuti oleh Amerika 47,7%, sedangkan
Prevalensi di Asia Tenggara lebih rendah yaitu 30,3%. Meskipun demikian, prevalensi dislipidemia di regio Asia Pasifik bervariasi. Bile acid sequestrat atau resin obat ini menurunkan kadar kolesterol dengan mengikat asam empedu dalam saluran pencernaan yang dapat mengganggu sirkulasi enterohepatik sehingga ekresi steroid yang bersifat asam dalam tinja meningkat. Yang kedua, hidroksimetilglutaril koenzim reduktase atau statin, obat yang sangat efektif dalam menurunkan kolesterol total dan LDL di dalam darah, adalah statin dan telah terbukti mengurangi kejadian jantung koroner, bahkan juga mengurangi kematian total akibat penyakit jantung koroner. Yang ketiga, derivat asam fibrat. Obat ini dapat menurunkan trigliserida plasma. Selain menurunkan sintesis trigliserida di hati, obat ini juga dapat meningkatkan kadar kolesterol HDL. Yang keempat, asam nikotinik. Obat ini dapat menurunkan sintesis hepatik VLDL sehingga pada akhirnya dapat menurunkan sintesis LDL. Yang kelima, ezetimibe. Obat ini termasuk obat penurun lipid yang terbaru dan bekerja sebagai penghambat selektif penyerapan kolesterol baik yang berasal dari makanan maupun asam empedu di usus halus. Yang pertama, mengurangi asupan lemak jenuh. Diet tinggi kolesterol dapat meningkatkan kadar kolesterol dan LDL dalam darah. Makanan tinggi kolesterol dapat ditemukan pada makanan yang berasal dari hewan, seperti daging dan produk susu, sehingga makanan jenis ini sebaiknya dikurangi untuk menjaga kadar kolesterol dalam darah tetap normal. Yang kedua, memilih sumber makanan yang dapat menurunkan kolesterol. Merekomendasikan untuk memilih buah-buahan atau kurang dari sama dengan 2 kali per hari, sayur kurang dari sama dengan 3 kali per hari, gandum terutama gandum utuh kurang dari sama dengan 6 kali per hari, dan makanan yang rendah lemak seperti susu rendah lemak dapat menurunkan kadar kolesterol total dalam darah. Ketiga, penurunan berat badan. Obesitas berkaitan dengan peningkatan risiko terjadinya hiperlipidemia, CHD, sindrom metabolik, hipertensi, stroke, diabetes mellitus, serta keganasan. Panduan dari ATP3 menekankan penurunan berat badan pada pasien obesitas sebagai bagian dari intervensi penurunan berat badan. Yang keempat, meningkatkan aktivitas fisik yang teratur. Aktivitas fisik diketahui dapat menurunkan faktor risiko penyakit pembuluh perifer dan arteri koroner, termasuk obesitas, stres fisiologis, kontrol glikemik yang lemah, dan hipertensi. Datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik,
Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.